Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu baik-baik saja ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan jika hendak keluar rumah agar kita terhindar dari virus corona. Nah, di sini Kakak mau menjelaskan mengenai materi kelas 3 tema 7 subtema 3. Materinya tentang apa yo? Ada yang sudah tahu? Ya benar, itu mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Jika kita mendengar mengenai kata teknologi, apa sih yang terlintas di pikiran kita pertama kali? Ya benar, semua yang kalian sebutkan tadi, laptop, HP, Mobile Legend, Free Fire, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat berkembang saat ini. Sebelumnya kalian sudah tahu ya, manusia itu makhluk sosial. Artinya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Setiap manusia tidak bisa hidup sendiri. Setiap orang pasti berhubungan dengan orang lain. Misalnya, ketika manusia saling bertemu, maka kita saling berkomunikasi dan saling menyapa. Maka saat berkomunikasi itu kita dapat mengungkapkan apa yang ingin kita katakan dan apa yang ada di pikiran kita. Nah, dulu ruang komunikasi manusia sangatlah terbatas. Anak-anak kelahiran 97-an dulu tidak mengenal namanya HP. Dulu kalau ingin merasakan sensasi menelpon itu dengan cara membuat mainan telepon. Botol kaleng dibersihkan lalu dihubungkan dengan tali atau benang seperti yang dapat pada gambar. Maka sekarang kita seharusnya bersyukur karena dapat merasakan kecanggihan teknologi komunikasi yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi di mana saja dan kapan saja, bahkan hingga ke belahan dunia lain sekalipun. Lalu, apa sih komunikasi itu? Ya, benar. Komunikasi itu ya ngobrol. Nah, ngobrol itu berarti apa ya? Ngobrol itu artinya mengirim dan menerima pesan, atau bisa dikatakan cara penyampaian sesuatu antar manusia. Nah, komunikasi itu terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi secara langsung dan secara tidak langsung. Komunikasi secara langsung berarti komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan alat. Nah, Bapak punya filmnya nih. Kalian mau nonton gak? Mau gak? Mau dong. Oke, ini nih filmnya. Disimak dengan baik ya. Now, before we begin... Yes, sir. Sure is. Affirmative. Jimbo, run some interference. Hey! We babies are having a crisis. Oh, no! That's awful! Horrible! What is it? Well, it's simpler if I just show you. Teddy, if you please. Let's put on a show. Here we go. Jimbo, hit the lights. You see, babies aren't getting as much love as we used to. Why? Have we been bad? No, Stacy, but I'll tell you who is. Behold our mortal enemy, puppies. Aww. No! That's exactly the problem. Puppies? What's to do with puppies? Throughout history, people have loved babies more than anything in the world. We've always been a must-have item, number one, on every wish list. Puppies were merely accessories. But all that changed when the puppies began coming out with new designer models, each one more adorable than the last. Remember the Labradoodle? The Peekapoo? The Chewini? Try to say Chewini without smiling. Chai-wee! Not possible. Don't waste your time. We all laughed at the Shar-Pei. And now it's number one in China. Oh no! That's terrible! Horrible! Yes. And it gets even worse. Francis, the CEO of PuppyCo, made this announcement. Teddy, roll the clip. And we are on schedule to release the most adorable puppy ever. We're going to launch it at the pet convention in Las Vegas. Watch out, world. It's going to crush the competition. Yay!
No, Jimbo. No, yay. We are the competition. This is war. Puppies are winning, and babies are losing. Thank you, Teddy. And if this new puppy is as cute as we fear, it could put the baby business out of business, baby. That's all bad news, baby. What are we going to do? My job is to find out exactly what that new puppy is so that Baby Core can stop it. And you're going to help me. Genius. Home run. You still got it, boss. Yay! Yay! Now, your parents all work for Puppy Co. So have you learned anything from them? Yes, sir. Sure did. Mm-hmm. Fantastic. Triplets, go. A, B, C, D. No, what have you learned about the new puppy? Yay, puppy! No, Jimbo, puppies are evil. Stacy, read back the notes. I can't read. What's it say? This is my team? A musclehead, a bunch of yes men, and a doodler? Exactly. Affirmative. Good call. Oh, yeah. Nice one, BB. Gotcha. Put that cookie down. Cookies are for closers. Let's have another show. No, Teddy, no. How about a hug? No more shows. Boss. There's plenty of love to go around. Teddy, go to sleep. Boss. What? Parents. Oh, it's like they're having their own little meeting. Nah, cuplikan film tadi merupakan salah satu contoh komunikasi secara langsung. Komunikasi secara langsung dilakukan dengan tatap muka, tanya jawab, berdiskusi, dan bermusyawarah. Komunikasi secara langsung ini telah dilakukan sejak dahulu kala, secara tatap muka dan secara lisan. Nah, kalian sudah paham kan mengenai komunikasi secara langsung ini? Lalu, bagaimana dengan komunikasi secara tidak langsung? Ya, benar. Kalau tadi secara langsung tidak menggunakan alat, maka secara tidak langsung menggunakan alat. Benar ya? Contohnya, berkomunikasi atau mengobrol dengan menggunakan ponsel. Kalau dulu mengobrol dengan ponsel masih hanya suara saja, sekarang sudah bisa dengan muka, bahkan dengan banyak orang sekalipun. Lalu, bagaimana caranya orang zaman dahulu berkomunikasi secara tidak langsung? Nah, tahukah kamu bahwasanya orang zaman dahulu juga sudah berkomunikasi secara tidak langsung juga loh? Bagaimana caranya? Nah, mereka menggunakan alat, tapi alatnya itu masih sederhana dan tradisional. Lalu, apa saja alat itu? Yang pertama yaitu dengan menggunakan asap. Asap zaman dahulu digunakan orang-orang suku India untuk memberikan tanda bahwa sedang ada bahaya. Caranya seperti yang terlihat pada gambar, api dihidupkan dengan jerami atau kayu bakar, lalu kain dikibaskan ke asap agar asapnya naik ke atas dan orang lain bisa melihatnya. Yang kedua yaitu kentongan. Kentongan digunakan orang zaman dahulu untuk memberi tanda bahaya kepada orang lain, seperti kebakaran, kemalingan, siap siaga, dan lain sebagainya. Nah, kentongan ini sekarang masih ada, tapi sudah sangat jarang digunakan. Yang ketiga yaitu gong. Gong ini digunakan kerajaan zaman dahulu untuk memanggil dan mengumpulkan rakyatnya. Nah, yang keempat yaitu dengan menggunakan surat. Nah, surat ini ditulis di atas daun lontar. Surat ditulis di atas daun, kemudian daun itu digulung dan diletakkan di punggung atau kaki burung merpati untuk dikirimkan kepada orang lain. Nah, itulah beberapa alat komunikasi tradisional. Lalu kita lanjut ke alat komunikasi modern. Alat komunikasi modern berawal dari ditemukannya mesin cetak. Nah, kakak mau nanya nih, siapa sih penemu mesin cetak itu? Ada yang tahu? Nah, itu mukanya. Ada yang kenal? Ya, tidak ada yang kenal. Beliau bernama Johannes Gutenberg. Biar akrab, kita panggil aja Pak Johan ya. Nah, setelah Pak Johan menemukan mesin cetak, barulah alat-alat komunikasi berkembang hingga menjadi alat-alat yang kita nikmati sekarang ini. Alat yang pertama yaitu koran. Dengan koran, kita mendapatkan informasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Namun kita di sini harus membaca. Lalu ada radio. Kalau koran tadi dibaca, sekarang radio dengan suara. Maka kita mendengar. Radio ini awalnya hanya digunakan untuk menyampaikan informasi. Namun seiring berkembangnya zaman, radio juga sebagai media hiburan. Radio bisa memutar dari kaset atau sekarang sudah canggih dengan menggunakan USB atau flash disk. Kemudian teknologi semakin berkembang, maka muncullah televisi. Televisi merupakan media komunikasi untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan tulisan, suara, maupun gambar, sehingga kita dapat memperoleh informasi dengan cara membaca, mendengar, maupun melihat. Awalnya gambar pada televisi hanya hitam putih, namun berkat kemajuan teknologi, TV sekarang sangat canggih. Tidak hanya gambar dengan warna, tapi TV juga dilengkapi dengan fitur-fitur lainnya. Setelah itu baru muncul telepon. Sebelumnya, manusia sudah mengenal surat dan telegraf. Namun, surat hanya menyampaikan secara tertulis saja, dan itu pun memerlukan waktu berhari-hari untuk sampai ke penerimanya. Sedangkan telepon sekarang digunakan untuk menyampaikan pesan secara tulisan berupa pesan singkat atau SMS, juga dapat menyampaikan pesan melalui suara. Berbicara mengenai telepon, ada yang tahu siapa penemu telepon? Ya, benar. Alexander Graham Bell. Ini baru banyak yang tahu. Telepon yang ditemukan Pak Alex pada awalnya hanya menjangkau 2 mil saja. Namun, setelah adanya satelit telepon, barulah telepon dapat menjangkau lebih luas. Kemudian telepon ini berkembang menjadi ponsel. Ponsel ini sudah modern, tapi masih kategori jadul. Kita menyebutnya HP jadul, HP yang cuma bisa SMS dan telepon saja. Nah, ponsel ini terus berkembang dan sekarang dikenal dengan smartphone. Smartphone ini bisa digunakan untuk berbagai hal, bukan hanya sekedar SMS dan telepon saja. Smartphone ini memungkinkan kita untuk mengakses informasi secara luas, bahkan informasi dari luar negeri sekalipun. Nah, dengan smartphone juga sekarang kita berkomunikasi. Nah, bicara mengenai smartphone, kalian pasti sudah pada punya ya? Ada yang punya? Wah, mayoritas sudah pada punya ya. Pasti pada pintar nih semuanya. Kalian gunain smartphone itu untuk belajar ya. Jangan hanya untuk main game saja. Di smartphone, kalian pasti ada gamenya kan? Kalian main apa? Mobile Legends, PUBG, Free Fire. Ayo mabar. Kalian boleh main game, tapi ingat waktu juga ya. Dan jangan sampai kecanduan. Baik, sekian dari kakak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.